جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita insyaallah akan lanjutkan kajian syarah terhadap kitab Thalathatul Usul atau Usul Thalathah. Pada kali ini kita bahas raghbah, rahbah, khusyuk dan khasyah. Ya, insyaallah. Jadi ada 4 istilah. Ya, syukur-syukur kalau berikutnya nanti inabah kita bahas lagi juga insyaallah. Jadi ada raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, dan mudah-mudahan bisa inabah. Dan semoga ini menjadi salah satu di antara ladang-ladang amal saleh untuk kedepannya, bahwasanya 4 hal atau 5 hal ini perlu untuk kita terapkan di kehidupan kita, yaitu raghbah, rahbah, khusyuk, kemudian khasyah dan inabah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul raghbati war rahbati wal khusyuk, dalil adanya raghbah, raghbah itu penuh minat, keinginan. Kemudian rahbah, rahbah yaitu cemas, takut, khawatir. Dan khusyuk, khusyuk itu tunduk. Itu firman Allah dalilnya, kata Rabb kita Azza wa Jal di surat Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bermusara'ah dalam hal kebaikan. Ya, bergegas, bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, al khairat. Dan ini adalah di antara akhlak muslim dan yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kata Allah Ta'ala di ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bergegaslah oleh kalian menuju pengampunan oleh Allah Azza wa Jalla dari Rabb kalian, dan bergegas menuju jannah yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, dan saling berlombalah kalian dalam kebaikan. Juga kata Allah Azza wa Jalla, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah tentang surga, kenikmatannya, janji-janji Allah yang baik, hendaklah orang-orang saling berlomba satu sama lain. Semua dari kita berlomba, ya teman-teman sekalian. Antum dengan teman antum, bahkan dengan ana, kita semua berlomba. Namun perlombaan ini tentu harus didasari dengan ilmu, iman, ikhlas, dan sesuai sunnah. Sebagaimana doa-doa manusia juga saling berlomba. Doa-doa manusia juga saling berlomba. Ketika antum atau antunna, ya, yang muda-mudi ingin menikah, kemudian
memanjatkan doa dan antum ada target atau siapa bidikan antum yang ingin antum nikahi. Namun ada halangannya. Calon mertua mungkin tidak setuju atau hal lain. Ya, dan antum minta sama Allah Azza wa Jalla pengabulan, kemudahan agar dimudahkan pernikahan ini menuju pernikahan. Calon antum mau, cuman Allah Ta'ala belum membukakan hati calon mertua misalnya. Mungkin ada pertimbangan ini itu, dan antum meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dibukakan hatinya misalnya. Ya. Maka mungkin ada pihak-pihak yang meminta kepada Allah agar pernikahan antum enggak jadi. Jadi ada dua kubu yang seolah perang doa. Antum berdoa supaya dimudahkan, pihak lain ada yang mendoakan supaya tidak jadi. Ya. Di sini al-musara'ah fil khairat. Yang mana yang menang? Yang menang bukanlah masalah antum bakal nikah sama dia apa enggak, bukan itu. Fahami baik-baik, kawan. Yang menang di sini bukanlah masalah antum menikah atau tidak. Kalau antum menikah dengan jadi berarti antum menang. Kalau misalnya antum enggak nikah sama dia berarti pihak lawan ini menang. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan di menang atau tidaknya. Masalahnya bukan di antum menikah sama dia atau tidak. Tapi masalahnya adalah khairat, yaitu doa antum lebih kuat atau tidak padanya. Karena kalau misalnya ternyata antum lebih rajin berdoa dibandingkan dia atau misalnya dia seorang akhwat dan yang senang sama dia itu juga bukan cuma antum. Ada persaingan. Ya. Ayo, jangan ngantuk ketika ngomongin akhwat, jangan ngantuk. Seger, jangan ngantuk semuanya. Walaupun Pak Idrus harus seger ngomongin akhwat. Karena boleh terjadi pada anak beliau dan kita semua bukan doain keburukan, bukan. Hanya saja kita akan ada momentum-momentum, kita punya harapan, kita punya tindakan preventif, kita berusaha mencegah atau berusaha menjalankan, itu semua butuh doa. Misalnya antum ada calon. Tapi akhwat ini juga ada yang suka dari pihak lain. Dan antum kerja di UMGI, gaji misalnya mukafah antum UMR. Namun lawan antum ini pesaingan antum bukan di MGI. Misalnya. Di mana enggak tahu. Ya, misal aja. Dan dia pengusaha. Soal uang jauh, soal ganteng apalagi, lebih ganteng dia jauh. Ya nggak tahu, terserah antum. Tapi antum nggak menyerah karena apa? Antum punya niat baik. Antum punya niat baik dan antum merasa harus istikharah dan sepertinya memang semakin tertuju padanya gitu loh. Dan semakin direkomendasikan oleh pihak-pihak, antum lihat afdal sama dia bagus salihah. Tapi ada orang lain yang juga mau sama dia dan secara kuantitas harta antum kalah. Finansial kalah. Secara finansial kalah. Secara ketampanan sial. Kemapanan kalah, tapi secara ilmu antum lebih punya misalnya. Secara udah ngaji antum lebih misalnya. Ya. Taib. Nyerah? Ya akhi. Kenapa harus nyerah? Kalau antum ada kesempatan, kenapa harus nyerah? Go ahead. Apa go ahead? Apa arti go ahead coba? Move forward, terus aja jalan terus. Usaha sampai titik maksimal. Sampai semua pintu tertutup, khalas, cari lain. Tabrak takutnya nanti rusak, antum nggak bisa ganti pakai uang, kan nggak punya uang. Di sini berdoa. Pihak lawan itu pesaing antum doa juga. Taib. Antum sudah doa, tahajud, minta sama Allah, doa terus supaya Allah mudahkan perjalanan ini untuk berjodoh dengan fulana misalnya. Antum sebut sering namanya dan antum minta sama Allah tentang itu. Dan fulan ini pesaing antum sedikit doanya.
ternyata nggak jadi sama fulana, yang dapat dia. Apakah antum kalah? Tidak. Enggak. Karena menang atau kalah bukan di masa antum dapat dia atau enggak. Pahami baik-baik di situ. Banyak orang salah paham. Wah, ternyata saya enggak dikabulin doanya. Enggak, antum dikabulin, cuman Allah alihkan kepada yang lebih afdol dari dia. Boleh jadi di sisi Allah, dengan kesungguhan antum minta terus sama Allah, antum menang. Boleh jadi kita enggak tahu. Fahami baik-baik hal ini, bukan hanya masalah jodoh, masalah lainnya juga. Jangan fahami bahwasanya kalau kita doa berlomba itu yang menang adalah yang dapat. Enggak, ini bukan masalah dunia, ini ibadah. Ibadah itu bukan menang-menangan materi. Tapi ibadah adalah antum istiqomah atau enggak, itu yang menang. Ya. Yusari'una fil khairat. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami. Doa di sini bisa juga bermakna ibadah, beribadah kepada kami atau berdoa kepada kami dengan raghaba, yaitu penuh minat, harap, wa rahab yaitu cemas, khawatir. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Khusyuknya bukan kepada manusia. Baik, kita lihat penjelasannya. Ar-raghbah, rasa penuh harap, minat, adalah berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai. Tapi raghbah di sini lebih afdal, yaitu menginginkan Allah, menginginkan ridha Allah, menginginkan atau minat pada apa yang ada pada Allah. Ya, bukan sebatas menginginkan bagian dari dunia belaka. Ya, raghbah antum, minat antum tuh sekarang apa? Gitu loh. Tanamkan sejak muda ada minat untuk dapat pahala dari Allah, itu tanamkan. Dari pekerjaan antum, dari kehidupan bersosialnya antum. Raghbahnya itu adalah mencari pahala. Coba mindsetkan begitu, teman-teman. Dan juga akhwat. Jangan raghbahnya itu selalu materi, jangan. Materi itu habis, hilang. Sementara hasanat, amalan saleh, niat yang baik itu tidak akan hilang di catatan, tidak akan hilang di akhirat. Bermanfaat untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi raghbahnya itu kita cari apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla, dari ridhonya, kenikmatan surga, keselamatan akhirat, pahala dari Allah, keberkahan hidup dari Allah Azza wa Jalla, itu yang kita cari. Kemudian rahbah, pakai hak. Rahbah adalah perasaan cemas, khawatir, yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri dari yang dia takuti. Dan ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi rahbah itu takut ya takut, tapi harus do something. Kedinginan. Pantesan agak kelap-kelip gitu. Emang benar-benar di situ tuh posisi yang tidak untuk ngaji kalau di sini. Makanya kalau ngaji malam di sini agak kosong, jadi botak dikit di sini nih. Jangankan ngaji, sholat aja di situ ngantuk. Dingin gitu kan. Tapi apa nikmat, Masya Allah. Rahbah, khawatir. Nah, begitu juga sebagaimana raghbah, kita tuh berharap apa yang ada pada Allah, maka rahbah itu kekhawatirannya juga harus dominan. Khawatir tidak Allah terima amalnya, khawatir Allah tidak ridha, khawatir Allah murka, khawatir Allah mengazab, itu. Adapun kalau rahbah, kekhawatiran keduniaan semata yang sebenarnya sudah dijamin, maka ini tidak relevan. Kecuali kalau kekhawatiran yang sifatnya tabi'i, ya, seperti takut sama binatang buas atau lainnya, maka itu bukan yang sedang dipermasalahkan. Taib, wa kanu lana khashi'in, khusyuk adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusan Allah,
baik yang terjadi di alam semesta atau bersumber dari syariat. Jadi khusyuk itu khudu', tadhallul, merunduk terhadap kebesaran Allah. Khusyuk ada yang hakiki dan ada yang nifaq. Khusyuk yang hakiki yaitu dia memang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada takdirnya, kepada apa yang menjadi keputusan Allah, ya, sifatnya kauni atau apa yang merupakan keputusan Allah dari segi syariat, yaitu khusyuk. Adapun kalau menggugat takdir Allah, ini enggak khusyuk. Atau tidak terima dengan syariat Allah, ini bukan orang khusyuk. Dan khusyuk itu ada di tubuh, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berawal dari kerendahan hati, maka itu khusyuk. Yang kedua khusyuk nifaq. Yang pertama khusyuk hakiki, yang kedua khusyuk nifaq, yaitu khusyuk kemunafikan yang kata para ulama salaf, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kekhusyuan kemunafikan. Seperti apa? Seperti kita salat khusyuk tubuhnya doang, hatinya tidak. Maka ini khusyuk kemunafikan. Kita khusyuk pas jadi imam baca ayat padahal hatinya tidak. Khusyuk baca ayat tapi hatinya sibuk dengan nanti pakai langgam apa ya, cengkoknya gimana ya, sibuk dengan itu. Maka hati-hati dengan belajar langgam qiraat Al-Quran. Ya, itu sulit membuat qari'nya sulit khusyuk. Kalau memang dia fokus dan konsentrasi di langgam-langgam. Antum kalau mempelajari langgam-langgam, itu memang bareng ya, kiainya atau ustadznya atau qari'nya, muallimnya, gurunya membaca dengan langgam, kemudian diikuti oleh muridnya. Nggak boleh beda sedikit pun cengkoknya atau nadanya, harus sama persis. Belajar kayak gitu. Nanti ada maqam rast misalnya, langgam rast, ada langgam nahawand, ada langgam hijaz, dan seterusnya. Antum gelisah mau ngapain sih, Mas, Bro? Mau ke kamar mandi? Sok atuh. Kelihatan gelisah daripada di sini, mending di kamar mandi aja ya. Kalau di sini repot nanti soalnya ya. Dan konsentrasinya adalah di cengkok. Sehingga yang difikirkan tuh ini surat apa Al-Haqqah. Saya pakai langgam apa ya? Repot di situ nanti. Nanti tinggi apa rendah ya nada, repot, astagfirullah, repot di situ. Al-Quran bukan diturunkan untuk begitu. Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayati, untuk tadabbur ayat. Betul, kadang mentadabburi ayat itu berpengaruh pada nada kita. Mungkin ya benar. Tapi fokusnya, konsentrasinya di tadabbur ayat. Adapun di bagaimana nada kita itu efek. Bukan sebaliknya. Fokus di nadanya, tadabburnya malah nihil. Maka ini kelihatannya khusyuk, zahirnya saja, suaranya khusyuk, hatinya Fir'aun. Hatinya haus akan pujian manusia. Ya. Baik, dalam ayat yang mulia itu Allah menyebutkan hamba-hamba yang terpilih. Mereka itu berdoa kepada Allah dengan perasaan harap dan cemas disertai perasaan khusyuk. Doa dalam ayat ini mencakup du'aul masalah dan du'aul ibadah. Ada dua doa. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah adalah doa permintaan. Masalah artinya minta. Minta, ya, antum minta apa? Atau antum minta perlindungan dari apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, misalnya. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran. Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, bahwasanya ya Allah, aku lebih suka kefakiran. Ya. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW berlindung kepada Allah daripada kefakiran. Dan juga pernah Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa.
wal afaf wal ghina. Saya memohon kepada Engkau ya Allah untuk Kau berikan pada saya al-huda, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, penjagaan sikap, penjagaan hati, iffah, wal ghina, ketercukupan, kekayaan. Apakah itu berarti kita harus kaya? Enggak. Cuman ghina di sini maknanya enggak mesti antum punya uang banyak, bukan. Ghina di sini yaitu ghina nafs, kekayaan jiwa. Dan itu adalah inti dari kekayaan sebenarnya. Kekayaan hakiki itu kekayaan jiwa. Bukan berarti materi harus kaya, gaji itu harus 10 juta per bulan. Enggak, barometernya bukan itu. Ghina yang di sini maksud adalah kekayaan jiwa. Walaupun dalam kondisi mungkin serba kecukupan, tapi ghina itu bisa terdapat pada hati. Maka di sini kebaikan seseorang itu belum tentu terletak pada kekayaan harta atau kefakirannya, bukan dari situ. Tapi dilihat dari apakah dia hatinya itu kaya atau tidak. Walaupun dia dalam keadaan fakir tapi hatinya kaya, maka ini lebih afdal. Namun kalau bisa jangan fakir. Dan memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan dengan beberapa model hadis yang menyebutkan bahwasanya orang-orang fakir lebih dulu masuk ke surga sebelum orang-orang kaya. Apakah semua orang fakir begitu? Tidak, global saja, secara global orang-orang fakir lebih asbaq, lebih dulu. Buktinya apa? Di antara yang awail masuk surga Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau orang kaya atau fakir? Kaya, ikhwan. Sebagian sahabat masuk surga lebih awal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, insyaallah sahabat-sahabat Nabi lebih afdal daripada kita. Tapi beliau kaya, antum enggak usah ditanya, enggak enak, jawabnya enggak enak soalnya. Tapi kok kenapa orang-orang kaya itu lebih dulu gitu loh. Tapi secara global orang-orang fakir lebih awal. Ya, gitu. Taib. Jadi kefakiran minta di sini perlindungan, minta sama Allah Taala berlindung dari kefakiran, minta sama Allah SWT. Itu doa permohonan namanya, doaul masalah. Adapun doaul ibadah itu segala macam ibadah, maka itu mengandung doa. Ya, karena antum beribadah pasti antum berharap pada Allah Azza wa Jalla agar diterima amalannya, dan antum takut amalan ini tidak diterima atau takut amalan ini malah menjadi bala buat antum. Ya gitu, dan itu doa ibadah. Mereka berdoa dengan berharap sesuatu yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla dan memperoleh pahala disertai rasa cemas terhadap siksaan Allah akibat dari dosa perbuatannya. Perlu banget kita itu ada khauf, khasyah, rahbah, rasa cemas dengan apa? Dengan azab dan hukuman dari Allah. Harus punya tuh. Jangan merasa aman. Ketika antum merasa aman dari hukuman Allah padahal maksiat terus-terusan, itu harus khawatir dan minta sama Allah Azza wa Jalla, Allahumma qsim lana khasyataka atau min khasyatika. Ya Allah, bagikanlah untuk saya rasa takut terhadap Engkau. Karena rasa takut di hati terhadap Allah itu dari Allah Azza wa Jalla. Atau Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati saya, pada diri saya ketakwaan, rasa takut padamu. Harus ada itu. Kalau di antara antum sekarang merasa aman, maksiat jalan terus, dan seolah-olah enggak ada teguran dari Allah, dibiarkan, ini bahaya, ini khidlan namanya. Itu khidlan itu ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka minta sama Allah rasa takut padanya. Minta, cepat minta. Sebelum apa? Tiba-tiba terjadi kematian, atau mungkin enggak mati, tapi hukuman yang mendadak, dan itu enggak disangka-sangka. Ya, masih mendinglah hukuman yang mendadak kita masih hidup misalnya, sehingga bisa tazkiyatun nufus, bisa taubat, bisa inabah, bisa kembali ke Allah, itu masih bagus. Tapi kalau udah kematian, khalas, pintu selesai. Makanya siapapun dari kita, ikhwan, ana, antum, antunna, akhwat, hal-hal yang sifatnya maksiat yang rutin dilakukan dan kok merasa biasa-biasa aja, kok nggak ada hukum, itu sebenarnya ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada waktunya akan terjadi istidraj, yaitu hukuman dadakan yang kita tidak bisa mengelak, nggak bisa melawan, tapi hanya bisa istighfar, taubat, kemudian masih mending, masih bisa hidup. Alhamdulillah.
masih ada kesempatan taubat. Ya, hati-hati. Harus ada rasa cemas terhadap siksaan Allah akibat dari dosa perbuatannya. Hendaknya seorang mukmin dalam mengabdi kepada Allah itu seimbang. Kalau antum mengabdi di dunia ini lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah, harus imbang antara adanya rasa khauf dan roja, adanya rasa cemas dan berharap, harus imbang. Tapi ada beberapa kondisi yang salah satu dari kedua ini harus lebih dominan. Ketika antum lagi sakit, maka didominasi apa? Rasa berharap pada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum lagi sehat, lagi berkeluangan, lagi luas, lagi lapang, lagi kaya, maka dominankan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika semua itu fine-fine aja, balance, maka harus ada kedua hal ini. Dan harus seorang muslim mukmin itu waspada. Harus waspada, selalu waspada. Dari muda antum harus punya rasa khawatir akan azab Allah Azza wa Jalla dan waspada terhadap makar-makar. Iya. Hidup itu enggak antum kemudian sekarang mungkin masih belum punya tanggung jawab. Antum mungkin sebagian dari belum punya istri, belum punya pasangan, belum punya anak. Ya. Sehingga kekhawatiran antum akan kehidupan, rezeki yang Allah berikan pada antum dari gaji-gaji dan pendapatan itu masih stabil. Bisa antum tabung, bisa antum save. Tapi suatu saat akan ada ujian. Ada waktunya. Jadi jangan merasa aman. Antum hidup enggak bakal begini terus. Bahkan kalau antum bercita-cita hidup begini terus, akan dibuat beda oleh Allah Azza wa Jalla pada fasenya. Makanya orang-orang tua itu mereka lebih memiliki kebijaksanaan. Karena apa? Cobaan hidup dan perubahan hidup yang telah berlaku pada hidup mereka. Ya, sehingga harus siap. Tapi kesiapan antum jangan cuma mental duniawi saja atau material duniawi. Melainkan harus punya bekal, yaitu agama, ilmu syar'i. Supaya enggak kagetan, supaya enggak bingung, supaya tidak kehilangan arah ketika terjadi perubahan. Ya, begitu akhwat ya. Akhwat ada berapa orang? 3 orang tadi. Akhwat ada berapa orang akhwat? 4, alhamdulillah, 1 yang nambah. Manusia semua insyaallah ya. Kemudian di sini dikatakan hendaknya seorang mukmin dalam mengabdi kepada Allah seimbang antara cemas dan berharap. Dan hendaknya pula ia tumbuhkan rasa berharap di saat sedang dalam ketaatan. Antum lagi taat, lagi beribadah, harus tinggikan rasa harap antum kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggikan rasa harap supaya amal ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Antum mau nikah, ibadah bukan? Ibadah. Maka tinggikan rasa harap agar ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan pernikahan berkah. Antum pengen bekerja, cari nafkah atau bekal buat menikah, tinggikan rasa harap antum pada Allah Ta'ala. Begitu. Agar lebih semangat dan lebih bergairah. Dan semangat dan gairah antum bukan semata-mata cuma buat dapat duit doang. Tapi karena antum merasa dibantu, ditolong oleh Allah. Itu baru semangat yang prima, semangat yang betul-betul bermanfaat dunia akhirat. Adapun semangat yang sebatas karena bakal dapat duit, atau semangat yang sebatas dapat pujian, maka itu efeknya sebentar. Duit itu kan sebentar, ikhwan. Duit itu kan habis. Pujian akan selesai. Ingat, duit itu akan habis. Pujian manusia akan selesai. Manusia itu enggak bakal selamanya muji antum, enggak bakal, wallahi enggak bakal. Hatta istri antum nanti atau hatta suami anti enggak bakal selamanya muji antum atau muji anti. Ya, tapi ridha Allah kalau antum cari, Allah Ta'ala tidak akan mengubah ridhonya menjadi murka kalau emang antum istiqamah. Maka di sini semangat, bergairah untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Bukan sebatas dapat gaji dunia dan seterusnya. Masih kedinginan? Kedinginan masih? Tadi antum gini-gini kedinginan. Semangat. Ntar mati aja lama-lama nih. Oh iya loh. Dikatasin ya biar ke akhwat semua ya. Ntar takutnya lampunya kedinginan jatuh nanti. Ya, dan kemudian ia tumbuhkan rasa cemas di saat sedang maksiat agar jerak terhadap maksiat sehingga selamat dari siksaan. Cemas di saat maksiat itu ada berapa macam ya. Ada cemas karena Allah, ada cemas karena takut ketahuan sama manusia.
Ya itu kecemasan tabi'i sih memang. Gak enak lagi maksiat, ke gap kan gak enak, ya. Ketahuan gitu gak enak. Itu kecemasan yang lumrah. Tetapi kenapa gak cemas karena Allah gitu loh. Gitu. Saat sedang maksiat yang malu akan manusia misalnya, antum merasa cemas, apapun kecemasan itu, takut ketahuan manusia lah, ketahuan orang tua lah, ketahuan bos lah, ketahuan anak lah dan seterusnya, pasti maksiat itu berkurang rasa indahnya, nikmatnya berkurang karena ada rasa kecemasan, pasti berkurang. Lebih berkurang lagi kalau cemasnya itu karena takut sama Allah, bahkan sampai berkurang sampai nihil, nggak ada enaknya sama sekali, akhirnya berhenti. Begitu, itu efek dari kecemasan karena Allah Azza wa Jalla. Ya kayak kita. Sekarang bukan kita ya, antum. Ya, sekarang misalnya seorang anak sekolahan bolos, tapi pakai seragam sekolah, kemudian ke rental PS. Dan di rental masih sepi rental PS-nya. Ya kan? Bolos. Ada nggak rasa nggak enak gitu? Ada. Kalau nggak ada berarti nggak tahu malu itu anaknya. Bahkan rental PS yang lihat, masih ada seragam OSIS ini, nggak masuk sekolah tong, cuti. Nggak, itu kata orang. Pengalaman orang. Dan Anda termasuk dari orang gitu. Anda nggak pernah pakai seragam OSIS, Anak kan pesantren, sana nggak ada OSIS. Iya, Anda nggak ada. Enggak, dia nggak pakai peci waktu itu ceritanya, enggak. Karena bukan anak. Enggak kan pakai baju OSIS. Masa bahas supaya itu jadi anak gitu loh. Enggak, bukan anak. Nah itu ada kecemasan. Main PS atau PS atau apa gitu namanya. Kok dulu PS namanya kok. Habis kemudian ada PES namanya. Itu main bola nggak fokus. Iya. Roberto Carlos dijadiin striker nggak jadi. Iya. Nah, nggak fokus. Tapi lama-lama rasa cemas itu menjadi rasa aman karena mungkin pemilik rentalnya nutup pintu, atau dia ada di bilik-bilik jadi nggak ketahuan. Tenang, jadi bisa fokus. Hilangkan rasa cemasnya. Ketika rasa cemas itu hilang, maksiat itu bertambah kenikmatannya, tapi itu tentu ketipu daya dari syaitan gitu loh. Maka coba antum lihat, semakin antum menikmati suatu maksiat, berarti rasa takut antum sama Allah itu semakin sedikit. Makin berani antum sama Allah, tapi naudzubillah min dzalik. Tapi semakin enggak nikmat maksiat tersebut karena khawatir pada Allah, itu berarti iman antum mulai berbicara tuh. Maka setelah selesai maksiat antum merasa bersalah. Ini iman yang berbicara nih. Ya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka menimpalkan keburukan setelahnya dengan apa? Beramal soleh, beristighfar, taubat, sedekah. Enggak enak beramal buruk, habis itu ditimpali dengan amal soleh supaya hilang dosanya. Itu ada. Kemudian kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka turutkanlah setelah beramal buruk, beramal kebaikan yang akan menghapus dosa keburukan itu. Gitu, kalau orang punya kecemasan tuh kayak gitu. Enggak betah dia, lama-lama enggak betah maksud. Enggak betah, enggak lama maksud. Habis itu taubat, minta ampun sama Allah, merasa bersalah minimal gitu loh. Tapi orang kalau udah tercelupkan pada kemaksiatan, betah, maka ini na'udzubillah min dzalik, susah, kesian ya. Hidayah makin jauh. Kemudian dan hendaknya pula khalas di saat sedang maksiat. Oke. Sebagian ulama berpendapat bahwa hendaknya rasa berharap diperbanyak di saat sakit. Lagi sakit, maka dominankan berharap pada Allah Azza wa Jalla. Dan cemas di saat sehat. Lagi sehat, dominankan kekhawatiran. Khawatir di sini bukan berarti dikit-dikit takut, dikit-dikit, bukan. Khawatir kesehatan ini menjadi pemberat akhiratnya dia. Maksudnya pemberat di sini membuat beban pertanyaan-pertanyaan di akhirat. Khawatir. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari nanti kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan kan. Sebagian ahli tafsir
menafsirkan an-na'im di sini dengan tafsiran as-sihah. Kesehatan. Berarti kesehatan itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kesehatan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang sakit sedang lemah jiwa dan raganya, di mana mungkin ajal sudah dekat lalu ia meninggal. Ini orang yang sakit. Dan sakit kan berkadar-kadar ya teman-teman. Jiwanya, banyak orang tuh lagi sakit, jiwanya goncang, kalap, ada yang seperti itu. Ada yang sakit terus kena anxiety apa? Anxiety gitu. Apa anxiety? Kecemasan yang overdosis. Sehingga pikirannya itu kematian, itu ada, dan itu di ruqyah pun enggak mempan. Karena sudah masuk ke hatinya penyakit ini. Memang ada bisikan syaitannya, tetapi memang sudah betul-betul kejiwaan gitu. Wah, ini Masya Allah. Orang yang sedang sakit itu sedang lemah jiwa dan raga fisiknya sudah lemah. Di mana mungkin ajal dia sudah dekat, lalu ia meninggal gara-gara itu. Terutama pas masa-masa Covid ya. Banyak yang karena Covid itu penyakit baru buat mereka, akhirnya apa? Nggak tahan tubuh dan pikiran juga tidak fokus, akhirnya mati. Itu banyak sekali, terutama yang punya penyakit dalam ketika itu. Kekhawatiran, kepanikan, kecemasan berakhir dengan kematian. Mas bro, antum pun pernah nggak sakit sampai dirawat rumah sakit? Pernah? Oh, gitu. Apa yang dirasakan ketika itu? Selain sakit, terasa nggak lemah jiwa antum, kayak ada nggak pikiran kayak bakal mati nih kita? Berarti antum Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kenapa? Karena dagingnya masih banyak. Anda belum nanya antum, tapi coba ceritakan gimana. Anda pernah pas habis Covid, setelah Covid, bukan pas Covidnya. Anda pernah kalau 12 hari kan. Covid. Selang sebulan atau selang 2 bulan sakit paru-parunya, ada cairan gitu, lemas. Sebabnya apa? Naik motor. Sebab Covid kayaknya, kata teman Anda sih. Padahal udah selesai Covidnya. Udah selesai Covidnya lagi tuh. Terus ada cairan di sini, wah itu lemas tuh, kayak mikirnya kayak udah nggak lama hidupnya nih. Masya Allah. Gitu. Terus gimana? Antum menanggulanginya ketika itu, menghadapinya gimana? Zikir? Ya berdoa ya pasti ya, berdoa mohon kesembuhan. Terus akhirnya saya coba berobat ke dokter, memberikan diri di ronsen gitu. Benar ada ini, ada cairannya, dikasih obat akhirnya. Antum tahu dari mana sebelumnya kok itu ada cairan? Tahu cairan sih dari dokter. Sebelum dari dokter ngerasa? Nggak tahu. Cairan virus gitu atau gimana? Kata dokter sih apa sih istilah nama penyakitnya gitu. Ya kalau kita mau paru-paru basah, kalau kita mah. Tapi itu paru-paru basah itu. Kata orang kalau bahasa kita mah. Karena penyebabnya kata dokter, efek Covid. Iya. Terus temen ada juga cerita kayak gitu juga. Habis Covid selang berapa hari dia paru-paru juga kena. Tapi kalau dia nggak berobat, dia olahraga karena dia atlet kan. Olahraga hilang tuh. Saya hilangnya dengan obat. Sampai sekarang udah nggak berbekas ya? Alhamdulillah. Tapi rasanya ketika itu memang udah pasrah ya. Dia kayak orang putus asa gitu ya, kayak udah mau kayaknya udah nggak lama lagi nih gitu. Iya. Gitu. Antum pernah? Kalau sakit-sakit yang agak lemah gitu ya Pak. Ya keinget mati. Gitu menurutmu? Keinget mati di sini maksudnya apakah merasa ya udahlah bakal mati nih kayak gitu, atau cuman inget doang? Dan roja Pak. Takut ya. Berharap gitu. Sampai dirawat rumah sakit? Enggak. Alhamdulillah. Tapi kepikiran gitu ya. Ada. Kematian. Mana? Tong. Kumaha? Masya Allah. Sehat saya terus. Iya. Wajahnya itu. Oh, emang kalau udah nikah sakit-sakitan gitu? Antum kali, kita enggak. Antum aja lah. Antum gimana? Enggak, Masya Allah. Pak Idrus, ada pengalaman kayak gitu Pak Idrus? Dulu sih waktu masih di kantor yang lama, tiap tahun masuk rumah sakit. Dirawat? Iya. Ada perasaan Besar gitu. kematian gitu? Iya, ada.
Bahkan pernah harusnya cuma biasanya kan 5 hari udah pulang gitu. Itu lebih dari 5 hari. Lebih. Di situ mulai berpikir Iya. worse Dokter gitu aja loh. nggak tahu ini apa, nggak bisa. Emang nggak disebutin penyakitnya atau gimana? Enggak, katanya cuma ada virus yang belum terdeteksi. Oh, Masya Allah. Sampai akhirnya dikasih obat yang paling tinggi itu nanti pedih. Dan itu bagaimana Pak Idrus menghadapinya ketika itu? Ya pasrah aja, karena memang sih kalau di rumah sakit Islam kan ada itu ya, ada ustadz yang Membimbing ya, memotivasi, mentarghib gitu ya, supaya jangan putus asa gitu. Alhamdulillah ya. Di mana Pak? Boleh tahu? Islam Rumah sakit Islam. yang Jakarta Timur ya, Pondokopi. Pondokopi. Oh, Nurul Islam. Iya situ ya. Pondokopi situ. Alhamdulillah. Kalau Ustaz yang bisa. Ana, Jawab saya. Ana nggak pernah di rumah sakit, alhamdulillah. Padahal Ana nggak bujang seperti beliau loh. Alhamdulillah nggak pernah di rumah sakit. Tapi ya, Ana cuman batuk. Kemudian pas kena COVID itu kepikiran kematian karena memang ya karena sering mengingat kematian gitu loh. Tapi bukan suatu kecemasan yang sampai berlebihan, enggak. Yang rasakan ketika COVID itu, kematian itu gimana ya? Anda merasa COVID itu ada sisi setonnya gitu loh. Ada sisi itunya. Ada kena COVID yang versi apa Delta ya, Agustus 2021, Juli 2021. Itu apa ya? Ketika itu apa nama Delta mungkin? Ya. Itu 2 hari nggak bisa tidur, 2 malam nggak bisa tidur. Udah kayak gini merem, nggak bisa tidur, nggak ngantuk, nggak bisa apa. Itu baru pertama kali ngalamin hidup kayak gitu. Dan kalau Anda merem kemudian pernah suatu malam Anda melihat seton. Bentuknya itu Anda nggak bisa deskripsi sekarang nggak bisa. Bentuknya seton itu banyak seton itu. Bukan level pocong, bukan. Itu umum itu. Setan, tapi bentuknya itu Anda sekarang lupa, tapi ya itu setan banyak gitu loh. Itu menghantui pikiran. Ya. Tentang kematian dan seterusnya. Ya Anda pasrah gitu, enggak. Alhamdulillah enggak sampai. Anda hanya takut juga kalau misalnya wafat tentu bawa dosa dan bawa hutang, itu yang ditakutkan. Dosa ke Allah kan hutang ke Allah. Dosa ke manusia berarti punya hutang manusia juga gitu kan. Dan hutang materi, na'udzubillah min dzalik. Itu yang ditakutkan. Tapi ya, di saat-saat seperti itu, zikir adalah benteng paling tertinggi, terbagus. Gak ada lagi selain itu, baca Quran dan seterusnya itu. Terbaik. Ya. Gitu. Ya, begitulah kematian. Ya, kita harus sering-sering memang ingat kematian. Jangan nunggu sakit dulu baru ingat kematian. Ya. Putra mau ngasih tahu Putra? Antum pernah ngerasa kayak gitu? Atau setiap hari ya ngerasa kematian mengintai gitu? Pernah? Sudah dirawat? Oh ya, model kayak gitu ya. Kerasa beda penyakit COVID emang ya. Beda karena memang kita tetangga juga banyak, ada juga yang meninggal, ada beberapa tetangga yang meninggal. Jadi berarti musim-musim itu musim-musim masih panik ya COVID-nya. Tahun 2020 atau 2021? 21 pas dia tadi udah sama. Oh, berarti zaman-zaman itu ya. Mungkin kayak nggak panik, dia nggak pernah ingat mati dia. Iya. Gimana? Pernah? Belum. Masya Allah ini kebal. Masya Allah. Semoga sehat selalu, di atas ketaatan. Ya semua juga kita semoga umur panjang di atas kesehatan, di atas ketaatan. Amin. Ya selalu seimbang ya. Cemas dan berharap satu artinya selalu seimbang dan sama agar pengharapannya tadi mana? Mana kita terakhir? Al-muhim di akhir. Sama agar pengharapannya tidak menjadikannya merasa aman dari siksa Allah.
atau rasa cemasnya membuatnya putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Keduanya tidak baik dan bisa merusak pribadi seseorang jika tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Kita menuju khasyah, rasa takut pada Allah. Apa itu khasyah? Khasyah ialah rasa takut yang dilatar belakangi pengetahuan terhadap kebesaran zat yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Jadi itulah khasyah. Beda khasyah dengan khauf, sama-sama takut, tapi kalau khasyah itu takut karena ada latar belakang ilmu. Kalau khauf itu umum. Khauf takut karena ada latar belakang pengetahuan, atau ada juga khauf takut tanpa ada dasar. Iya. Takut tanpa dasar itu khauf. Kadang anxiety, kecemasan yang berlebihan yang tanpa dasar, masuknya khauf bukan khasyah. Tapi kalau khasyah itu takut karena dia ngerti gitu loh. Enggak. Takut karena ngerti. Sekarang gini aja deh. Enggak enakan atau takut karena tahu. Antum ketemu sama fulan misalnya. Antum enggak ngerti track record dia siapa, apa dan bagaimana. Tapi antum ketemu. Ada enggak rasa takut? Enggak ada. Ya biasa aja lah. Orang kayak kita. Taib. Di waktu lain, antum ketemu dengan fulan B. Antum nggak tahu track record dia. Tapi ini fulan B beda lagi. Tapi antum ngeliat perawakannya tuh kayaknya nggak enak nih. Anak curiga sama orang. Tapi nggak tahu ada apa nih. Ini khauf. Takut tapi tanpa alasan yang absolut gitu loh. Antum ada fulan C. Ketemu dengan klien antum fulan C. Tapi fulan C ini dihikayatkan sama teman-teman antum, hati-hati fulan C itu punya track record misalnya homo. Misal antum ketemu dan dia ngondek. Takut nggak antum sih? Geli takut gimana gitu. Padahal nggak digeliti sama dia. Nggak enak gitu. Ini takut karena ada pengetahuan. Ini khasyah namanya. Ada saya tahu nih orang ini kayak gini nih. Ada di balik orang ini ada sesuatu yang mengerikan gitu loh. Ini khasyah. Takut karena ngerti. Iya. Antum jalan di di bawah rumpun bambu gitu, banyak bambu-bambu itu. Malam hari. Terus ada suara bambu, kan suara derik-derik bambu itu yang kena angin gitu. Ya, terus krek. Takut antum. Tapi takut ini bukan alasan buat takut sebenarnya. Hanya suasana yang membuat antum tuh ketakutan. Ini khauf. Karena sebenarnya nggak ada dasar pengetahuan gitu loh. Oke? Dan kadang khasyah itu ada dasar pengetahuan tapi ternyata itu nonsense. Masuk khasyah juga. Contoh, jangan lewat situ. Nanti ketemu setan budek gitu. Atau di situ banyak korban, di situ makan, atau di situ keangker. Tuh lihat pohon bambu yang gede, banyak boboknya itu gitu. Ada pohon beringin sama pohon bambu juga di situ ngumpul mereka. Sebenarnya ini khurafat. Tapi ini masuk ke dalam alam pengetahuan antum. Antum jalan di situ ketakutan. Ini masuk khauf iya, tapi masuk khasyah juga iya karena ada pengetahuan. Tapi ini pengetahuan yang sifatnya khayalan. Gitu. Karena ya nggak real, nggak kelihatan, gitu. Itu khasyah ya. Tapi di sini khasyah yang lebih spesifik yaitu takut yang ada latar belakang sebab pengetahuan terhadap keagungan zat yang ditakuti dan kesempurnaan kuasanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama itu jemaah alim. Alim itu artinya orang yang ngerti, orang yang tahu. Makanya disebut orang yang takut sama Allah karena dia tahu. Yaitu orang yang faham dan mengerti akan keagungan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Khasyah ini lebih khusus daripada khauf. Untuk membedakannya, perhatikan contoh berikut. Jika Anda takut kepada seseorang tapi Anda tidak tahu apa memang dia mampu mencelakakan Anda atau tidak, maka ini khauf karena nggak ada landasan gitu loh. Nggak ada dasar antum takut sama dia. Nggak ada pegangan pengetahuan tentang dia akan hal itu. Jika Anda mengetahui secara pasti bahwa orang tersebut dapat mencelakakan Anda,
maka ini masuk kategori khasyah. Ya. Jadi ketika itu ada pengetahuan, maka jadinya apa? Khasyah. Kalau tidak ada pengetahuan tentangnya, maka itu masih tergolong level khauf. Ya begitu. Ada pertanyaan teman-teman, ikhwan? Atau cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada. Seperti antum perlu istirahat. Ya. Capek hari ini ya, ikhwan. Ada banyak rapat atau gimana ya? Mudah-mudahan apa yang telah antum lakukan di hari ini Allah Subhanahu wa taala terima dari amal saleh, dan jika itu amal buruk, semoga Allah taala maafkan, ampuni dan kembalikan kita ke jalan Allah azza wa jalla. Ya, jazakumullah khairal jazaa atas kalian antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Baca doa nanti pas mau pulang. Hati-hati di jalan dan tetap stay dengan agama Allah azza wa jalla, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.